guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Para sahabat Dunsaka, sebelum menonton vlog saya ini, silahkan nonton terlebih dahulu satu video yang linknya sudah saya tampilkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Karena apa yang saya sampaikan sekarang ini berhubungan dengan video tersebut. Kita masih berbicara tentang sawit. Ini ada satu sahabat karet, mungkin juga sahabat sawit, itu memberikan satu komentar, dan komentar ini cukup menarik. Jadi saya tampilkan dulu. Ini bernama Bapak Sukron Makmun. Saya rasa komentarnya ini cukup bagus ya. Di sini komentarnya begini: walaupun harga sawit turun, saya tetap menanam sawit dan menebang karet. Tanpa kita pungkiri, para pengusaha, maksudnya pengusaha karet ketar-ketir karena kebun karetnya banyak yang ditebang. Memang untuk di Indonesia sekarang, karena fluktuasi harga karet di dunia atau secara global, banyak sekali para petani karet yang menebang karetnya dan beralih ke sawit. Itu tidak bisa kita pungkiri. Karena harga karet tidak pernah naik, ya begitulah kondisinya sekarang. Namun, perlu saya ingatkan, sebenarnya sudah pernah saya ingatkan di vlog-vlog yang lalu, bahkan di tahun 2021. Saya selalu menghimbau kepada para petani karet agar tidak menebang karetnya atau pohon karetnya sampai habis. Karena yang namanya hasil bumi seperti sawit itu juga bisa mengalami fluktuasi negatif. Dan ini kejadian sekarang ini. Harganya betul-betul anjlok. Bahkan ada yang tidak memanen lagi. Karena kalau panen, biayanya itu lebih besar daripada harga sawitnya. Maka mereka biarkan saja. Tetapi kalau dibiarkan, pohon sawitnya itu bisa rusak. Caranya, ya, bagi orang yang panen silakan panen, dan buah sawitnya, TBS-nya itu dibawa pulang saja. Mungkin itu untuk merawat batangnya agar tidak rusak. Nah, memang benar harga ini cepat atau lambat pasti akan naik. Karena sekarang secara global atau dunia membutuhkan energi yang cukup besar. Energi yang cukup besar itu dengan menggunakan CPO, crude palm oil, atau yang minyak dari sawit. Namun, harus kita ketahui juga, jangan kita terlalu gegabah. Saya hanya mengingatkan saja untuk para petani karet yang sudah beralih ke sawit. Atau mereka yang masih mempunyai karet, tapi sebagian sudah beralih ke sawit. Semua itu adalah pilihan kita. Kita mau nanam sawit, mau nanam karet, atau 50% sawit, 50% karet, itu adalah hak kita, karena kita yang memilih. Namun saya hanya mengingatkan di sini bahwa ke depan bukan hanya Indonesia saja penghasil sawit. Banyak negara-negara juga mulai berlomba untuk menanam sawit. Salah satunya adalah pengimpor besar atau pengimpor terbesar, yaitu negara Tiongkok. Saya sudah membuat vlog ini di dalam channel Prolobi TV yang ada di kolom deskripsi itu. Di Tiongkok telah menemukan 3 bibit unggul, di mana 3 bibit unggul ini tahan terhadap cuaca dingin dan tahan terhadap kekeringan. Dan ini sudah dikeluarkan oleh Tiongkok, bibit ini, dan sudah bisa dipergunakan, artinya sudah bisa ditanam di tahun 2020. Kita katakanlah di 2020 dikeluarkan ke pasaran, artinya itu sudah dapat dibeli dan ditanam. Katakanlah di tahun 2021 Tiongkok mulai menanam. Karena Tiongkok sudah menyediakan 2 juta hektar lahan untuk menanam sawit ini. Berarti 5-6 tahun lagi Tiongkok pasti akan mengurangi impor CPO. Namanya Tiongkok,
jumlah penduduknya yang sangat besar, itu mengharuskan negara tersebut bukan hanya mengimpor saja dari negara-negara produsen. Mereka juga bisa untuk menanam sawit dan mengolahnya sendiri dari awal. Dari menanam, panen, kemudian dibawa ke industri, diolah. Kenapa? Karena jumlah penduduknya yang sangat besar dan mereka butuh makan. Makanya negara tirai bambu ini selalu awalnya impor, nanti ujung-ujungnya di akhir mereka bisa membuat sendiri atau menanam sendiri. Begitu juga dengan sawit. Mereka sudah menyediakan 2 juta hektar. Bayangkan 2 juta hektar. Memang kalau kita lihat 2 juta hektar itu belum bisa memenuhi kebutuhan CPO di Tiongkok. Tapi setidaknya dengan adanya 2 juta hektar ini, Tiongkok bisa mengurangi impor. Dengan mengurangi impor berarti permintaannya ke Indonesia itu akan berkurang. Dengan demikian harga CPO di dunia pasti akan anjlok. Kita waspada saja. Terjadi atau tidak terjadi, kita tetap waspada. Makanya kita harus mempunyai sumber pendapatan lain selain sawit. Bagi petani karet yang dari awalnya sudah menanam karet, kemudian beralih ke sawit, saya harapkan juga disisihkan sedikit untuk mengantisipasi jika terjadi fluktuasi di salah satunya, baik itu karet maupun itu sawit. Ini saya hanya mengingatkan, karena saya tidak punya kepentingan dengan 2 hal ini. Kenapa? Dulu iya, sekarang tidak. Karena sekarang saya tidak berada lagi di pabrik karet. Saya tidak bekerja lagi di industri karet. Mulai 1 April 2022 yang lalu. Karena kondisi sekarang mengharuskan satu demi satu perusahaan karet itu mengalami goncangan karena krisis keuangan, bisa juga krisis bahan baku. Memang benar yang dikatakan oleh Bapak Sukron itu, banyak pabrik karet ketar-ketir, khususnya di Sumatera. Tetapi ketar-ketirnya itu sementara, karena sekarang bahan baku bisa diimpor dari Afrika. Katanya Afrika itu bahan baku karetnya banyak dan juga bisa diimpor. Bagi mereka yang mempunyai modal besar, permasalahan gonjang-ganjing masalah karet ini, itu mungkin ini masalahnya hanya sebentar. Mereka juga bisa investasi ke negara di mana banyak bahan bakunya. Contohnya, mungkin ada juga yang sudah mulai untuk investasi atau invest ke Afrika. Karena di sana karetnya banyak, industrinya sedikit. Dan ini sudah pernah saya dapat informasi bahwa di sana industrinya tidak banyak, tapi karetnya banyak. Dan juga bisa investasi ke Myanmar, Vietnam, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi bagi mereka mempunyai modal yang besar. Tetapi kalau mereka yang tidak mempunyai modal yang besar, ya akhirnya mereka tutup. Jadi saya harapkan kepada para petani, jangan gegabah. Bacalah kondisi ini ke depan. Kita harus melihat sekarang impor CPO terbesar itu adalah Tiongkok, India, dan Eropa. Itu mereka sudah mulai menggunakan CPO. Tetapi negara-negara itu dengan berkembangnya teknologi atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini, bukan berarti mereka diam saja. Mereka juga bisa meriset bibit-bibit unggul yang bisa tahan terhadap cuaca ekstrim. Kalau itu bisa terjadi, berarti bibit dari sawit ini akan bisa hidup di mana saja. Di daerah yang seperti di Eropa yang musim salju, kalau dia tahan terhadap dingin, berarti dia bisa hidup. Berarti kalau mereka sudah mulai nanam, permintaan terhadap CPO ke Indonesia yang merupakan negara nomor 1 produsen sawit akan berkurang permintaannya, karena masing-masing negara itu sudah mulai memproduksi sendiri sawitnya. Mungkin itu, dan terima kasih kepada Bapak Sukron yang telah memberikan pertanyaan ini. Saya lihat pertanyaan itu oke sekali. Memang benar apa yang disampaikan itu tidak salah. Semoga ini juga bisa menginspirasi untuk para petani sawit maupun para petani karet. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.